Betawi ini hidup di kampungnya sendiri gitu. Jangan sampai Betawi ini terpinggirkan makin jauh dan akhirnya hilang. Awal mulanya itu ada segelintir orang yang cinta akan bahasa Betawi Bekasi. Yang dulu kalau kata orang kampung mah norak, ya udah ketinggalan zaman, bahasa pinggiran. Nah, kita dari komunitas bahasa Betawi Bekasi itu ada beberapa orang akhirnya membuat grup bahasa Betawi Bekasi, ya kan? Itu orang-orang yang benar-benar melestarikan dan cinta akan bahasa Betawi Bekasi. Jadi kita kalau ngomong bahasa Betawi Bekasi itu di grup itu udah kagak canggung lagi. Iya, sebodoh temenanan mau ngomong apa ge. Iya, ilok, bagen, ora, karena itu emang udah komunitasnya. Nah, jangan sampai bahasa Betawi Bekasi itu punah, ya kan? Ah, malu gua ngomong bahasa Betawi Bekasi, norak lah. Kalau sekarang mah bahasa Betawi Bekasi berbalik ngetren hitungannya. Iya lah, ngapain malu-malu, canggung. Udah ge ongko-ongko, yang make memakai, yang orang ora lah. Kalau kita mah pelestari bahasa Betawi Bekasi lah, terus bae make. Ya, komunitas bahasa Betawi Bekasi ini berdiri di tanggal 4 Desember tahun 2012 akhir. Berarti umur kita sekarang hampir 9 tahun. Desember besok kita ulang tahun yang ke-9. Tujuan dibentuknya bahasa Betawi Bekasi, jangan sampai anak cucu kita itu kagak tahu bahasa dulunya orang Bekasi, bahasa engkong kita, ya kan? Oh, bocah-bocah karang mau boro-boro bahasa Betawi Bekasi, sekarang kan banyaknya bahasa alay. Iya, lebay-lebay banget ya. Nah, biasanya kalau bocah karang mah jangan sampai denger kata ilok tawa dia. Lah, ilok apaan? Ilok. Iya. Nah, jadi walaupun dia ketawa tuh dengar kata ilok, kata bagen, paling kagak dia tahu. Ya, kitanya terus ngomong walaupun ditawain itu bahasa Betawi Bekasi. Ya, lama-lama mau bocah ki apal murun. Bapak gua ngomongnya begini genengan dia. Iya, pantesan bahasa engkong gua ke dulu begitu. Nah, akhirnya kan sampai ke cucu-cucu kita, insya Allah kagak bakalan hilang tuh bahasa Betawi Bekasi. Jadi tahun ketiga kita mengeluarkan itu kamus atau kumpulan bahasa-bahasa Betawi, kita kumpulin jadi satu. Itu jadi satu kamus yang kita kasih judul itu kumpulan bahasa Betawi Bekasi. Kita cetak waktu itu 100 eksemplar atau 100 buku yang sudah tersebar di anggota-anggota, terus instansi-instansi juga kita berikan waktu itu. Nah, rencana tahun ini juga kita akan buat lagi itu kamusnya, mudah-mudahan nanti terlaksana juga. Untuk
untuk di bahasa Betawi Bekasi ini kita ingin di Bekasi ini melestarikan bahasa Betawi Bekasi itu ya, seperti kayak bahasa Wara, Bagen, Lawara Danta, ya mungkin itu yang bakal kita lestariin. Karena kan itu termasuk budaya yang ada di Betawi Bekasi. Kalau katanya mah budaya kita usung, agama kita junjung, apapun budaya kita lestarikan. Kalau di bahasa Betawi Bekasi itu, alhamdulillah kita banyak kegiatan. Yang pertama kita juga ada kegiatan seperti palang pintu, silat, hadro, marawis, terus kegiatan teman-teman dari kumpulan teman-teman artis alumni, artis asli atau masuk Trans 7. Pokoknya kita juga ada kegiatan banyak dah. Ya mungkin setiap milad insya Allah ada santunan anak yatim. Terus juga ada parade budaya pencak silat. Kita juga dulu ini anak-anak grup komunitas bahasa Betawi Bekasi kagak serta-merta orangnya langsung banyak, butuh perjuangan. Dulu di grup Facebook itu anggotanya hampir 8.000 ya, ini waktu pertama. Kita coba perlahan-lahan jajal ngumpul nih, ngumpul kopdar, kerennya. Itu komunitas di Bekasi waktu itu masih langka. Komunitas yang tua itu kita akuin nyo selamatin bahasa Betawi Bekasi itu yang kalau sekarang NSBB sebutnya, iya. Nah yang kedua tuh bahasa Betawi Bekasi, iya. Kalau kata kita NSBB senior, ya. Itu kita kopdar pertama itu di Facebook udah rame, udah ya, udah banyak yang pakai bahasa Betawi Bekasi. Di rumah Bang Ali Hanafi itu juga salah satu pendiri. Pendirinya itu kalau nggak salah ada Encang Band, Kopiholik tuh, Musa nama aslinya. Bang Ali Hanafi, Risin, itu pendirinya dia sebenarnya tuh orang-orang tua, mukanya gitu sampai sekarang. Nah, itu kopdar pertama cuma ada yang datang 7 orang dia sama tuan rumah di Bojongkoneng tuh, sekretariat pertama, ya kan. Dari situ kita mulai pergerakan dikit-dikit, kita adain lagi. Setelah beberapa bulan kopdar kedua kebetulan tempatnya masih dekat Bojongkoneng juga, di sekolah alam tuh, Taman Aster, punyanya Bang Hendra Kusnawan yang sejarawan dia tuh. Dia orang lama di bahasa Betawi Bekasi, Bang Hendra, iya. Kayak Bang Hendra ngomong medok, bukan orangnya doang, medok. Sejarawan di tempat Bang Hendra Kusnawan itu kurang lebih ada 15 orang. Di tempat Bang Hendra kita kopdar sekaligus Bang Hendra itu ngasih cerita-cerita Bekasi perjuangan zaman dulu. Dia kan sejarawan Bang Hendra. Kita juga sekalian nyari ilmu tuh kopdar kedua. Nah selanjutnya kita kopdar ketiga itu yang datang banyak, alhamdulillah. Kebetulan tempatnya di alun-alun kota Bekasi. Itu dari 7 orang sekitar, terus kopdar pertama, kopdar kedua 15 orang sampai 20, dan kopdar ketiga itu di atas 70 orang yang datang di alun-alun kota Bekasi. Dan di situ juga kita langsung pembuatan kaos bahasa Betawi Bekasi. Nah sampai sekarang alhamdulillah bahasa Betawi Bekasi itu masih kompak, masih bertahan, ya kan. Sudah beberapa kali penggantian pengurusan, bahasa Betawi Bekasi masih solid. Ya orangnya itu unggal pojok ada, kalau kata saya mah iya, bukan pojok rumah. Unggal pojok wilayah di kota Bekasi, dari yang daerah Lor, Kulon, Wetan, Idul, ada semua unggal pojok. Jadi kalau kita mau nyatuin dia itu tinggal di grup WA ada, WA komunitas bahasa Betawi Bekasi.
mungkin kalau sekarang ya yang ingin saya yang ingin saya bentuk tuh, yang ingin saya jadiin sekarang tuh untuk legalitas. Nah, karena sekarang tuh setiap padepokan maupun komunitas seni budaya yang ada di Bekasi hampir semua rata-rata mempunyai legalitas ADRT. Nah, di sini kita juga alhamdulillah kebetulan di Bahasa Betawi Bekasi ini paling lama, di Bahasa Betawi Bekasi ini komunitas paling lama. Nah, tapi itu dia legalitasnya belum ada legalitasnya. terbentuk ini. Makanya ini lagi kita usahakan agar terbentuknya legalitas, biar kita kalau ada acara kemana-mana gitu, kegiatan apapun gampang lah intinya mah gitu. Ya, agenda kegiatan BBB selama berdiri sampai sekarang sudah berapa tahun ya? Hampir 9 tahun. 9 tahun. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, step by step dari tadi yang udah diceritain sama ketua BBB yang kedua atau pengurusan yang kedua itu Bapak Kasno. Dari pertama kita ngadain kegiatan itu ada anak yatim, terus ada pentas seni. Setiap tahun kita ngadain pentas seni, ada seni silat, seni tari jaipong, terus dari mulai gabung sih udah kita orang udah seperti saudara dah, lama kelamaan saling kenal, kompak gitu. Pada pakai gorok. ada lagi Udah ada lagi pesannya kesannya gitu. nih ibu ini Ya nih paling nggak nambah persaudaraan aja biar kita silaturahmi lebih terjalin lagi. kenal budaya masing-masing. Terima kasih. Ya terima kasih, saya punya kesan tersendiri di grup komunitas Bahasa Betawi Bekasi ini, yaitu sama ya seperti yang lain ya, menambah persaudaraan, pergaulan, cuma yang positif ya. Terus juga lebih menambah wawasan tentang Bekasi. Saya jadi tahu Bekasi itu ternyata luas gitu. Ada yang dari kabupaten dan kota, dan punya teman-teman yang jauh-jauh ini bisa jadi kayak saudara. Itu pesan yang saya rasakan sampai saat ini. Terima kasih. Untuk abangnya kesannya? Kesan saya di selama menjadi anggota atau mengikuti komunitas Bahasa Betawi Bekasi ini, awalnya saya cupu ya dalam pergaulan. Kolot. Kalau zaman dulu kolot, norak. Makanya Jadi itu kita nggak pernah kemana-mana. Pas ada menjadi anggota ini, kita jadi kenal tuh di FB semuanya, kayak macam Bapak Sukasno atau yang lainnya. Terus dari perkenalan kita awalnya malu-malu, terus jadi terbiasa karena udah akrab, walaupun nggak selalu ketemu setiap hari, saban hari. Udah gitu jadi nambah banyak saudara, bener kata Mpo ini, banyak saudara, banyak rezeki, silaturahmi, manjangin umur. Itu yang saya rasakan. Terus itu salah satunya yang banyak rezekinya, itu kita kemana ada saudara kita ngendor ngopi, gendor makan, itu salah satunya. Yang sekarang ini yang saya rasakan tadi makan bakar bandeng. apa ngopi. Pokoknya Bahasa Betawi Bekasi itu tempatnya kita mencari saudara ya. Sebekasi banyak orang-orang Bekasi yang lebih unik ya. Silaturahminya kita jaga
Ya semuanya persaudaraan yang kita jaga, jangan sampai kita putus cuma karena permasalahan kecil ya. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan saya ya satu, nambah teman, bisa silaturahmi kemana-mana ya. Jadi ya saya ngayang terus gitu sama BBB itu, ngitir lah istilahnya lah. Ya selama sebelum kenal BBB ya saya paling di rumah, cuman kenal sama teman-teman rumah doang. Selama saya kenal orang-orang BBB ya saya banyak teman, alhamdulillah, banyak kenal, banyak tempat untuk silaturahmi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Bekasi, Tulen, salam Betawi. Untuk harapan komunitas bahasa Betawi Bekasi ini, yang pertama melestarikan bahasa Betawi itu sendiri. Yang kedua, kalau harapan kita silaturahmi itu jangan sampai terputus antara orang-orang Betawi, baik itu komunitas kita sendiri termasuk komunitas-komunitas yang lain. Saling menjaga, seperti slogannya bahasa Betawi Bekasi, dari bahasa menjadi saudara. Itu yang susah, itu yang jadi saudara gitu. Kadang kita sedikit ada hal-hal yang bergesekan. Dulu kan Betawi itu orang-orang yang kompak gitu, orang-orang yang kompak. Jadi jangan sampai kita tergesek ke persoalan-persoalan yang kira-kira memang bersifat pribadi gitu. Yang mudah-mudahan juga di komunitas Betawi ini seluruhnya gitu, bukan hanya bahasa Betawi Bekasi, tapi seluruhnya anak-anak Betawi Bekasi yang sudah terpinggirkan ini menjadi bersatu gitu, kompak kembali gitu. Yang ketiga, dari harapan saya dari komunitas ini, silaturahmi ini jangan sampai putus dimanapun berada segala macam. Makanya seperti hal yang dikatakan ketua, kita butuh legalitas untuk menunjukkan bahwa Bekasi ini masih ada gitu. Karena anak-anak sekarang itu lebih tahunya bahasa orang-orang Korea, bahasanya orang-orang yang mungkin di TV itu alay gitu, seperti itu. Coba kita gali lagi supaya anak-anak yang sekarang ini tahu gitu yang namanya Betawi itu seperti apa. Seperti tadi dibilang oleh Bang Kasno, ilok aja anak-anak itu kalau ngedengar kata ilok bagian tertawa gitu. Tertawa. Kenapa dia nggak ngerti? Dia tahunya bahasa alay, bahasa orang-orang Korea. Ya, mungkin itu aja yang perlu saya sampaikan. Semoga bahasa Betawi ini tetap lestari. Betawi ini hidup di kampungnya sendiri gitu. Jangan sampai Betawi ini terpinggirkan makin jauh dan akhirnya hilang. Makanya kita terbentuknya komunitas bahasa ini, kita bukan hal-hal yang lain, bahasanya yang kita selamatkan. Ya, itu aja, salam budaya. Terima kasih.